Jangan buru-buru gacha kalau belum denger ini. Kali ini kita akan bedah topik yang bikin deg-degan setiap player eFootball, yaitu gacha pemain, rungkat atau beruntung. Mari kita bahas. Hai semuanya, sebelumnya disclaimer terlebih dahulu, ini semua berdasarkan pengalaman dan observasi di lapangan. Bukan ajakan apalagi paksaan, tapi hanya referensi buat kita semua, sesuaikan dengan koin yang kamu punya dan kemampuan finansial masing-masing. Tentang eFootball, game gratis. eFootball adalah game bola gratis, tapi ingat, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Jadi untuk biaya maintenance server, karyawan yang mengembangkan game, desain pemain baru, bayar lisensi pemain, dan sebagainya itu tetap butuh duit kawan-kawan. Lalu, dari mana eFootball dapat duit? Yap, jawabannya jualan kartu. Apakah salah? Tentu tidak. Kenapa? Yang pertama, mereka nggak salah karena mereka nggak maksa. Jadi, mereka hanya menyiapkan kartu-kartu tersebut, kalau misalkan mau, gacha. Kalau enggak, ya sudah, nggak apa-apa. Yang kedua, nggak semua habis beli kartunya atau gacha kartunya, kamu langsung bisa tembus rank divisi 1. Jadi banyak pemain squad full epic atau showtime masih mandek di divisi bawah. Contohnya aku, banyak pemain yang squadnya kartu standar tapi masuk sampai divisi 1 karena skillnya dan tentu jaringannya. Tapi kok secara kemampuan itu lebih banyak yang tembus divisi 1. Artinya ini sebetulnya tidak selalu 100% pay to win. Tergantung juga skill kamu seperti apa. Jadi nggak ada salahnya eFootball jualan kartu. Justru dengan itu kita jadi masih bisa main gratis. Terima kasih eFootball. Yang kedua tentang kartu Showtime, Big Time, dan Epic. Jadi kita bahas barang jualannya eFootball. Ada banyak kartu di sini ya. Dalam eFootball ada tipe-tipe kartu, makin bagus tipe kartunya, makin sulit untuk mendapatkannya. Mulai dari yang standar sampai yang paling bagus. Yang pertama adalah standar card atau base card. Yang kedua sorotan. Ini cikal bakal tren atau showtime ya. Sekarang udah nggak ada lagi nih kartu sorotan. Yang ketiga kartu tren atau POTW, POTS, Player of the Week, Player of the Season. Yang keempat adalah unggulan. Ini biasanya kartu-kartu campaign ya. Dan di unggulan ini, level terbaiknya adalah kartu Showtime yang ada animasinya. Yang kelima adalah kartu legenda. Ini kartu lama, kartu-kartu legenda yang carry over. Ini tidak ada lagi eventnya, cuma player lama yang punya. Yang keenam adalah Epic dan Epic Big Time. Ini adalah kartu terbaik atau top card saat ini. Untuk mendapatkannya, satu, standar card atau base card. Bisa beli menggunakan GP biru, masuk ke menu kontrak, daftar pemain, setelah itu silahkan pilih pemain yang kamu butuhkan, bebas tinggal pilih dan pasti dapat tanpa gacha. Tapi harganya itu bervariasi. Yang kedua, tren atau POTW atau POTS, Player of the Week, menggunakan koin emas eFootball dan tiket gratis, perbandingannya 8:8. Yang ketiga, kartu unggulan atau campaign atau showtime, ini menggunakan koin emas juga, ditambah tiket gratis bila kamu mendapatkannya dan perbandingannya bervariasi. Ada 50/50, ada 100/100, ada 150/150 tergantung eventnya. Sedangkan untuk Epic dan Epic Big Time, ini top card ya, menggunakan koin emas plus tiket gratis. Dengan perbandingan 150/150 pemain, jika special event itu sempat ada 250/250 pemain. Detail penjelasan kartu. Jadi ada dua cara. Bila gratis, hanya dapat standar card. Kalau dengan koin, bisa dapat level di atasnya, dengan kesempatan yang bervariasi. Paling untung adalah kamu menggunakan standar card, walaupun secara kemampuan tidak begitu spesial, tapi ini gratis kawan-kawan. Kamu tinggal main dengan game point yang warna biru, dan tinggal pilih pemain sesuai dengan yang kamu butuhkan. Aku sudah main dari 2019 hingga sekarang, dan game pointku itu sampai 44 juta. Yang mana itu jarang terpakai, jadi 44 juta kawan-kawan. Bisa borong semua kartu standar Liga Inggris itu. Kalau mau pemain yang lebih baik dari standar, itu bisa memilih POTW atau Player of the Week. Bisa didapatkan secara gratis ketika ada event setiap minggunya setelah menyelesaikan satu event. Biasanya eventnya player versus AI, kamu akan mendapatkan satu tiket gratis, tapi konsepnya masih tetap gacha. Yang mana ada 8 pemain tren di minggu itu, bisa kamu ambil dan kemungkinannya dapat 1:8 antara pemain tersebut. Biasanya dibatasi hanya punya 3 kali kesempatan gacha, artinya tidak bisa mendapatkan ke 8-8-nya. Kalau gratis, dapat 1 dari 8, dan itu random. Kalau mau lebih effort, maksimal dapat 3 kali gacha, itu bisa dapat 3 pemain dari 8 kartu yang ada di sana, tapi tetap random. Jadi kalau misalkan ada satu kartu yang benar-benar kamu inginkan ya, dan di 3 kali kesempatan itu kamu tidak dapat, ya sudah, tidak bisa ambil kartu yang kamu inginkan. Harus tunggu ke event gacha POTW yang selanjutnya di minggu depan. Pun kalau misalkan pemain yang kamu inginkan itu masuk ke dalam event minggu depan. Kalau enggak, ya sudah, tidak ada kesempatan lagi.
Di atas kartu POTW ada kartu Showtime dan Epic. Kalau Showtime ini adalah kartu terbaik dari pemain yang masih aktif dan memiliki kemampuan di atas POTW, tapi masih di bawah rata-rata kartu tier 1, yaitu Epic atau Epic Big Time. Epic dan Showtime sendiri memiliki kesempatan gacha secara umum itu masuk ke dalam pack 150 pemain yang bisa didapatkan. Dan nilai keseluruhan event 150 pemain tersebut adalah 1,6 juta rupiah berisi 3 pemain Showtime atau 3 pemain Epic yang bisa didapatkan semuanya. Dan akhirnya kita bahas tentang peluang. Inti dari gacha itu adalah peluang. Konami itu punya sistem probabilitas yang kadang bikin kita mikir keras. Kita melihat di sini ada probabilitas peluang secara persentase, lalu jumlah kartu yang dibuka atau didapatkan, lalu koin yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartu tersebut, dan estimasi rupiah untuk mendapatkan sejumlah kartu tersebut. Dimulai dengan pack 50 dan 100 pemain. Di sini memiliki probabilitas 100% dengan gacha 50 kali dengan 5.000 koin setara dengan 550.000 rupiah. Untuk pack 150 pemain, kalau mau langsung 150 pemain itu setara dengan 1,7 juta rupiah. Biasanya kita mencoba minimal 900 koin sekali gacha, artinya secara persentase hanya 20% di pack 50 pemain dan under 10% di pack 150 pemain. Kalau kamu bisa mendapatkan Showtime maupun Epic hanya dengan 900 koin, maka itu termasuk beruntung karena persentasenya sangat kecil untuk mendapatkan kartu Epic atau Showtime. Jadi harusnya bersyukur banyak-banyak kalau misalkan 900 koin langsung dapat Epic atau Showtime. Dan bila masih mendapatkan koin di bawah 30% yaitu 1.500 koin setara dengan 165.000 rupiah di pack 50 pemain atau 4.500 koin setara dengan 500.000 rupiah di pack 150 pemain, itu masih terhitung beruntung juga. Karena secara persentase masih di bawah 50%. Kamu tidak harus menggacha 50 atau setengah dari pack tersebut untuk mendapatkan Epic. Itu sudah sangat beruntung. Karena kalau mau meningkatkan probabilitas minimal dapat satu kartu Epic atau Showtime, maka persentasenya harus ditingkatkan lebih dari 50% atau setara dengan 60%. Itu sama saja 3.000 koin atau setara dengan 330.000 rupiah untuk pack 50 pemain dan 9.000 koin atau setara dengan 1 juta rupiah di pack 150 pemain. Bagaimana dengan gacha 250 pemain dalam satu pack? Kita pernah dapat pack ini ya di awal tahun lalu yang tiba-tiba muncul Gareth Bale Big Time Epic. Untuk mendapatkan kesempatan 10% saja, minimal kamu harus mengeluarkan 2.500 koin atau sekitar 270.000 rupiah. Bila ingin mendapatkan kepastian lebih baik, maka tingkatkan peluangnya hingga 60% minimal, yaitu 15.000 koin setara dengan 1,6 juta. Paham ya kenapa Gareth Bale Big Time kalau rungkat itu mahalnya setengah mati. Dengan kita mempelajari peluang, seharusnya kamu sudah sadar bahwa gacha 900 koin dan dapat Big Time atau Epic itu sangat beruntung. Tapi ada yang di luar sana gacha 2.000 koin di pack 150 pemain merasa sudah rungkat, padahal 2.000 koin itu belum sampai 20% untuk kesempatan mendapatkan Epic atau Big Time. Artinya 2.000 koin hampir dipastikan 80% nggak dapat kartu sama sekali, dan itu wajar. Jadi itu teman-teman, referensi mengenai cara eFootball berbisnis, tipe-tipe kartunya, koin yang dibutuhkan untuk mendapatkan kartunya, dan peluangnya. Semoga ini jadi pencerahan buat teman-teman. Aku tidak melarang gacha, silahkan, karena keberuntungan itu kan berbeda-beda ya setiap akun, tapi tolong mindsetnya dijaga, karena rungkat itu bukan salah Konami, tapi kamu sendiri. Sesuaikan dengan budget dan koin kalian masing-masing, karena ini bukan ajakan atau larangan, tapi hanya referensi. Setuju nggak sama aku, terutama sama pembahasan kali ini? Atau kalian punya pandangan sendiri, tulis di komentar dan kita bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya.